Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengujian ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari uji ANOVA satu arah secara manual. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana uji ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Nah, saya akan menggunakan contoh yang sama pada video sebelumnya, pada perhitungan manual, menggunakan 5 jenis tablet. Jadi, kita ingin mengetahui apakah rata-rata 5 jenis tablet ini berbeda atau tidak berbeda dalam mengurangi rasa sakit. Nah, untuk memudahkan, saya akan membuat tabelnya menjadi seperti ini, di mana saya kategorikan yang jenis tablet A saya kategorikan menjadi 1. Jadi ada 5 data ya pada jenis tablet A, jadi ada 5 ini, di mana datanya 5, 4, 8, 6, 3, ya sama. Kemudian jenis B saya buat kategori 2, begitupun seterusnya sampai dengan E kategori 5. Nah, ini adalah datanya untuk memudahkan kita dalam menginput pada SPSS. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari langkah-langkah dengan manual seperti ini ya, untuk mengingatkan kembali. Atau nanti videonya, link video saya akan simpan di deskripsi video ini. Jadi ini hasil manualnya. Nah, untuk langkah-langkah uji ANOVA satu arah menggunakan SPSS, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan uji normalitas data. Jadi datanya harus berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji homogenitas, di mana varians antar kelompok itu harus sama. Dan barulah kita bisa melakukan uji ANOVA satu arah. Nah, untuk itu langkah pertama adalah input dulu datanya. Jadi ini saya tinggal copy saja masuk ke dalam SPSS. Ini simpan di data view, kemudian ini kontrol paste saja. Nah, ini masih desimal. Untuk menghilangkan desimalnya kita bisa buat di sini 0. Kemudian ini saya simpan sebagai X dan ini adalah Y. Di mana X ini tadi adalah jenis tablet. Jadi jenis tablet. Jenis tablet tadi kan terdiri atas 5, di mana saya kategorikan nilai 1 adalah jenis tablet A, kemudian 2 adalah jenis tablet B, 3 adalah jenis tablet C, 4 adalah jenis tablet D, 5 adalah jenis tablet E. Jadi ini adalah datanya, di mana Y tadi adalah rata-rata lama penyembuhan ya. Nah, ini adalah datanya, sudah saya input dalam SPSS. Kemudian hal yang pertama kali kita lakukan uji normalitas data. Jadi kita uji normalitas dengan klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian di explore. Nah, di mana jenis tablet X kita masukkan ke dalam factor list, rata-rata lama penyembuhan kita masuk ke dependent list. Kemudian pilih plot. Nah, normality plots with test dicentang, karena kita akan melakukan uji normalitas. Kemudian continue, lalu OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Jadi, kita lihat di sini ada hasilnya cari test of normality. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita copy masuk ke dalam sini. Jadi, ini hasilnya sama. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai signifikannya itu lebih besar 0,05, di mana dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun begitupun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.
Jadi kita lihat untuk semua data atau untuk semua jenis tablet mulai dari A sampai E, di sini nilai signifikannya adalah lebih besar 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baik, uji normalitas kita sudah terpenuhi, kemudian kita akan melakukan uji homogenitas of variance. Jadi apakah variance antar kelompok sama atau tidak? Dan kita harapkan adalah sama. Nah, untuk uji homogenitas dengan uji ANOVA ini kita bisa lakukan secara bersamaan. Baik, untuk langkah-langkahnya kita minimize hasilnya ini. Analyze, kemudian kita masuk convert means, kemudian one way ANOVA. Nah, jenis tablet kita masukkan ke faktor list, kemudian rata-rata lama penyembuhan dependent list. Kemudian masuk ke post hoc. Nah, di sini kita menggunakan uji 2K untuk melihat homogenitas. Lalu continue, kemudian di option kita pilih homogenitas of variance test untuk menampilkan uji homogenitas. Lalu continue dan oke. Nah, di sini telah muncul tes homogeneity of variance. Ya, yang hasil yang ini saya tinggal kopikan masuk ke dalam sini untuk memudahkan kita. Nah, jadi hasilnya sama. Nah, kita lihat pada yang bagian bawah based on trim mean, di mana dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka varians antar kelompok adalah sama. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka varians antar kelompok tidak sama. Berdasarkan hasil ini, dari SPSS menyatakan bahwa 0,822 ini lebih besar dari 0,05. Jadi kita dapat simpulkan varians antar kelompok adalah sama. Nah, jadi kita telah memenuhi normalitas dan homogenitas. Oleh karena itu, karena syaratnya sudah terpenuhi, kita bisa masuk uji ANOVA satu arah. Nah, uji ANOVA satu arah hasilnya itu letaknya di bawah uji homogenitas ini. Ada ANOVA. Jadi inilah hasilnya. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam ANOVA, kita hanya melihat nilai signifikannya. Berbeda dengan secara manual. Jika manual itu kita menggunakan uji F. Nah, dapat dilihat ya di sini nilai F-nya 6,896. Kita lihat dulu pada perhitungan manualnya kita. Nah, di sini perhitungan manual kita dapatkan 6,896. Sama dengan perhitungan secara SPSS. Namun untuk manual kita akan bandingkan dengan F-tabel ya. Jadi di manual itu kita tidak menghitung nilai signifikannya, namun kita melihat dari nilai F hitung, kita bandingkan dengan F tabel, namun hasilnya akan sama. Dimana untuk perhitungan manual pada pertemuan lalu, kita dapat mendapatkan hasil bahwa rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit adalah sama untuk kelima jenis tablet sakit kepala. Begitupun dengan penggunaan SPSS, di mana kita hanya melihat nilai signifikannya saja, yang di sini. Nah, berdasarkan nilai signifikannya 0,001, yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit berbeda secara signifikan untuk kelima jenis tablet obat. Jadi antara tablet A, B, C, D, dan E itu berbeda secara signifikan. Nah, baik, mungkin itu saja untuk uji ANOVA satu arah dengan SPSS cukup mudah ya dibandingkan dengan perhitungan manual. Jadi SPSS ini akan membantu kita dalam melakukan analisis data. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.